Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawadah Warohmah dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus Dengue. Lalu, apa penyebab dari demam berdarah? Kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus Dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau karier virus Dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor resiko tertentu. Nah, apa saja sih faktor resiko dari demam berdarah? Di antaranya, yang pertama, pernah mengalami infeksi virus Dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Nah, demam berdarah ini juga punya gejala loh. Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya merupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telat ditangani. Adapun gejala yang lain, yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima, nafsu makan menurun. Eits, masih ada. Gejala yang keenam, mual dan muntah. Gejala yang ketujuh, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedelapan, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Yang kesembilan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Dan yang terakhir, perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Demam berdarah juga punya komplikasi loh. Apa saja sih komplikasinya? Yang pertama, tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua, tekanan darah menurun. Yang ketiga, kulit basah dan terasa dingin. Yang keempat, denyut nadi melemah. Yang kelima, frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar pun sedikit. Yang keenam, mulut kering. Dan yang terakhir, sesak napas atau pola napas tidak beraturan. Oh iya, teman-teman tahu nggak Dengue Shock Syndrome itu apa? Jadi, Dengue Shock Syndrome atau kondisi DSS merupakan komplikasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Terus, bagaimana sih cara mengobati demam berdarah? Nah, yang pertama, cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih, mencukupi waktu istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Lalu yang terakhir,
Pantau terus frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Untuk pencegahan demam berdarah, ada beberapa tips nih untuk teman-teman semua, yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Lalu selanjutnya, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, dan menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-diethylmethacrolate, tetapi jangan gunakan pada anak di bawah 2 tahun.